Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sukses untuk kita semua. Siang hari ini pertemuan yang pertama kita di Ciamis. Mudah-mudahan apa yang kemudian nanti saya sampaikan sedikit banyak bisa memberikan inspirasi, sedikit banyak bisa memberikan manfaat, sedikit banyak bisa membawa berkah bagi kita semua. Dan Bapak Ibu yang datang ke sini dengan penuh impian, dengan penuh sesuatu harapan, apa yang kemudian hari ini saya sampaikan mudah-mudahan bisa memberikan sesuatu hal yang kemudian tercerahkan bahwasanya apa yang Bapak Ibu impikan, apa yang Bapak Ibu ingin raih, mudah-mudahan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke Bapak Ibu, pada siang hari ini terima kasih sebelumnya pada Mas Anas yang meluangkan waktu untuk bisa memfasilitasi kami, kita semua luberan dari Bandung bikin acara di sini, karena luar biasa sekali. Kita tidak menyangka bahwasanya pasca pandemi ini saya berpikirnya mungkin orang-orang masih takut dengan COVID, orang-orang masih belum antusias untuk adakan pertemuan, sehingga memang di kota kita, saya awali di kota-kota besar, kita adakan pertemuan dengan kapasitas yang terbatas. Ternyata luar biasa sekali. Dari kemarin kita tergopoh-gopoh, saya maunya ke sini itu karena kebetulan Pak Anas itu FL saya, gitu, tim kecil saya mau main-main ke sini karena kebetulan juga adik ipar saya itu punya desa binaan tentang kopi di Ciamis, Pangandaran, di sana. Jadi saya mau main-main sebenarnya tujuannya. Ternyata keinginan itu kita rubah karena antusiasmenya Bapak Ibu untuk bagaimana menyambut bisnis MB pasca pandemi ini. Oke, saya nggak jadi kemana-mana, nggak apa-apa. Tapi hari ini kita saling bersilaturahmi. Sehingga tadi ketika di depan hotel ada mobil-mobil motor besar-besar kayak Mac itu, karena saya dulu juga sebelum DMB itu anak motor, jadi aduh enak ya keliling-keliling gitu. Kok saya belum ini, kok jadinya uang saya banyak tapi kok belum freedom ya. itu oke, nggak apa, kita nikmati. Mudah-mudahan hari ini kita berkah apa yang kita acarakan di sini nanti bisa memberikan sedikit banyak pencerahan kepada Bapak Ibu. Sebelumnya mungkin yang baru, yang sudah lama mungkin sudah agak bosan, nama saya paling sering disebut jenderal-jenderal padahal kelakuan kolonel. Itu saya Fauzinatul Astori, alumni Universitas Negeri Jember, sarjana pertanian. Selama ini sebenarnya dulu kita kaburkan saya, karena memang saya ditemukan oleh Dr. Sigit itu sedang bertani, tapi saya petani sejak sarjana sebenarnya. Tapi waktu itu untuk bagaimana meningkatkan BTD tidak usah disebut sarjananya, disebutkan aktivitasnya aja, petani. Nah, alhamdulillah dalam proses itulah yang kemudian saya asli kelahiran Blitar, tempat makam Bung Karno, tapi saya bagian pesisir, hampir satu langkah masuk ke Kediri. Terus istri saya Riza Arifati itu orang Trenggalek. Jadi kalau dalam cerita-cerita saya dari Jember, itu memang saya 15 tahun hidup di Jember, kuliah di Jember, habis kuliah dapat pekerjaan di Jember. Jadi identik saya dari Jember memang. Tapi saya bukan orang Jember, bukan asli Jember. Dan sekarang domisili saya ada di Surabaya, karena kebetulan pasca saya sudah sapphire, sudah lumayan sukses di bisnis MB, saya ingin mendekatkan diri dengan Dr. Sigit di Surabaya, maka kemudian kita mengajukan diri untuk istri saya dipindah tugaskan di Surabaya. Dan per 3 tahun ini kita hidup di Surabaya. Jadi kalau pulang mudik ya ke Trenggalek.
rumah mertua. Itu sedikit cerita saya. Sebanyak cerita saya nanti saya ceritakan di CD. Jangan di sini semua, nanti tidak ketemu lagi nanti di sana. Oke, ini tadi sudah diwakili Pak Rahmat. Saya tidak bahas ini, saya sedikit mengulas Pak Rahmat. Siapa yang hari ini banyak belajar dari Pak Rahmat? Saya. Luar biasa sekali. Benar, tadi disinggung oleh Pak Sarah dulu. Pertama kali saya masih berproses mendampingi Dr. Sigit, belum berani ngomong kayak gini, belum berani tampil di depan. Kopdar itu yang hampir pertama itu di Pak Rahmat, di Soreang. Pak Anas enak sekarang pakai roda bagus, bikin jalan raya, tinggal telepon selesai. Dulu panitianya Pak Rahmat yang nyiapin Pak Rahmat, terus Pak Rahmat ini makan ini yang nyiapin makanan juga Pak Rahmat sendiri. Terus habis itu listrik mati, toiletnya nggak ada air, Pak Rahmat nimbah. Jadi beliaunya ditempa oleh suatu keadaan yang memang memaksa beliau harus bangkit, harus belajar, harus bisa tanpa ada tapi, tanpa ada nanti. Sekarang harus bisa. Kalau tidak, besok saya makan nasi aking. Iya, tadi diceritakan sebelum di bisnis MD beliaunya makan nasi aking. Dan kadang beras jatah, amit sewu. Bagi Bapak Ibu yang terbiasa dapat beras jatah, seberapa berkualitas beras jatah, amit. Biasanya kalau dapat, orang-orang kalau dapat jatah itu biasanya dijual. Kalau tidak itu harus dioplos. Beliau dioplosnya bukan yang dengan nasi bagus. Nasi beras jatah dioplosnya dengan nasi aking. Tapi beliau bisa sukses. Hari ini saya membicarakan itu, cari alasan mengapa Bapak Ibu harus mengerjakan bisnis ini. Kalau belum ketemu itu sulit. Karena apa? Pertaruhannya adalah mental. Pertaruhannya adalah dalam diri kita. Tidak. Kalau Bapak Ibu kerja di orang lain enak. Begitu kendor kerja ada yang marahin. Begitu enggak target tidak nyampe ada yang SP surat peringatan, bukan silver producer. SP1 enak, SP2 enak, SP3. SP3 harusnya gold producer. Kalau sekarang gold producer ada reward main-main. Enggak. Di karyawan Bapak Ibu kalau SP 3 kali keluar. Akhirnya mau tidak mau Bapak Ibu harus bekerja. Di bisnis MD tidak ada yang arahkan itu. Mau bisnismu dibikin turun aja, mau dibikin naik aja. Satu-satunya kendali adalah di dalam pikiran kita dan hati kita. Dan untuk kekuatan itu adalah impian kita. Impiannya apa? Mau ngapain Bapak Ibu mengerjakan bisnis ini? Mau main-main ke Ciamis? Ya mau loh, pulangnya nggak dapat apa-apa. Saya mau ikut MD apa? Ikut kopdar, bisa kemana-mana keliling-keliling traveling. Boleh, nggak masalah juga. Dan itu tidak salah. Kuat, yang pertama luruskan niat, kuatkan niat. Kenapa hari ini Sabtu siang, yang lainnya kerja, yang lainnya siap-siap mau weekend, yang lainnya mau ke pantai, yang lainnya mau healing dan lain sebagainya. Bapak Ibu harus ke sini hanya untuk mendengarkan nasi aking. Ya, merugi ya. Maka Bapak Ibu biar tidak merugi, benahi niat apa yang ingin dapatkan. Oke, hari ini saya tidak akan terlalu banyak ngomong. Dasarnya ini, pemahaman dasar. Nanti ini saya akan baca cepat. Pemahaman dasar bahwasanya di dunia dalam dunia perdagangan ada dua sistem. Sistem konvensional yang kita tahu selama ini, buka toko, jual, belanja, kita jual, kita konvensional, atau multi level marketing (MLM). Cuman yang ini masalahnya, multi level marketing (MLM) ini itu mayoritas di masyarakat kita salah kaprah menilainya, rata-rata menjadi MLM.
multi level manipulating. Ini basicnya, pemahamannya, dan kita MB, jangan salah, karena kemarin di beberapa tempat masih ada yang salah. Oh, MB itu MLM ya. Sekarang saya luruskan. MB ada di sistem kedua, MLM. Bagi yang masih punya pemikiran salah tentang MLM, negatif tentang MLM, silahkan dibuka cari literatur sendiri. Hari ini saya tidak dalam rangka menjelaskan itu semua. Saya cuma menunjukkan posisi memperjelas MB adalah MLM. Kalau ingin lupa, MLM haram, Pak, dari sebagainya, itu wilayah keyakinan masing-masing, silahkan belajar. Kita ada linknya, silahkan dipelajari. Saya tidak akan berdebat di sini. Nah, kita mengenal MB ini sudah materi saya kopas dari Rabu Jumat. Kalau Bapak Ibu rajin ikut Rabu Jumat, ini sudah ada, sejarahnya sudah ada. Saya tidak akan membaca detail satu persatu. Nah, ini memang materi yang bikin saya bukan saya, Pak dokter, ini makanya tidak baca ini. Ini semudah itu bisa kita baca. Kita mengeliling pada mana di sana di slide sudah suruh baca. Yang sudah sering dibaca dan tersikir dirapi, ya sudah nggak usah dibaca, wajib nanti dibaca hal-hal yang kemudian tidak tersampaikan di Rabu juga. Prinsipnya ini kerjasama di MB, AMB. Ya, kalau MB yang mendirikan toko, yang mengisi toko, yang mengelola toko. Selama produk ini belum dipakai, semuanya milik MB. Mau ADC kebakaran, mau produk itu hilang dan sebagainya, resiko tidak ada di kita. Tapi kalau kita sendiri buka toko, kita sendiri beli produk, kalau ada kebakaran, resiko ada di kita. Dan ada sebuah sistem namanya dibaca. Dibaca tugasnya apa? Membuat sistem, membuat pelatihan, dan mengajari untuk mengajak orang menjadi sponsor. Ini sistem kerjasamanya. Nah, ini pemahamannya. Dibaca adalah komunitas resmi yang menjadi pendukung bisnis jaringannya Dr. Sigit. Jadi ada banyak, nanti saya jelaskan di belakang. Ada banyak komunitas selain dibaca. Jadi kalau nanti ketemu bentrok, saya juga MB dari ini, dari itu, dari sebagainya, nanti enggak biar Bapak Ibu punya gambaran, enggak bingung. Bahwasanya MB itu ada di 100 negara, salah satunya ada di Indonesia. Dan di Indonesia ada banyak komunitas atau support system selain dibaca. Visinya mengatakan seseorang memiliki penghasilan. Nah, ini yang kemarin saya protes. Coba dibaca lagi. Menghantarkan seseorang memiliki penghasilan pasif 100 juta sebulan. Sudah sampai di sini, saya tidak bisa lebih kalau tetap visinya ini. Saya tak protes dari sedikit dong. Visinya dapat dirubah dong. Adalah 1M. Biar saya naik lagi. Saya tak di sini sekarang. Tapi tetap sedikit biar. Ya sudah Pak Wajib, tunggu aja di situ. Yang lainnya masih banyak yang belum sampai sini. Misinya mengharapkan kita untuk meraih keterangan finansial. Ini nanti tidak saya baca detail. Nanti saya kirim bentuk PDF-nya ke grup. Nanti bisa dibaca-baca di rumah. Apa yang saya sampaikan hari ini yang belum bisa ditangkap. Nah, ini penjelasannya. Dibaca organisasi sebuah sistem untuk menjalankan bisnis yang dilakukan oleh Dr. Sigit Setiawati, profesional dokter kandungan. 12 tahun setelah 12 tahun menjalankan sistem N21. Jadi memang kita sempalannya N21, tapi tetap masih dalam satu los. Hubungan kita para diamond, para itu tetap dengan N21, tapi sistem kita tidak berbeda. Ada banyak sistem, ada 9. Ada N21, ada Parador, ada T7, ada TW, ada apa, saya nggak hafal. Terus terakhir di kita dulu namanya KCFS, bagi yang lama, sudah yang 3 tahun masih ingat ini. Yang 2 tahun masih ingat ini MSO. Yang baru-baru 6 bulan, setahun ini kita sudah mulai dibaca. Kita memang proses, karena kita sedang memang kita adalah satu-satunya support system yang lahir di Indonesia. Yang 8 ini dari luar negeri semua.
Artinya leader puncaknya ada yang di Amerika, ada yang di China, ada yang di Malaysia, ada yang di Korea. Mereka punya dan mereka membangun Super City dengan cabang di Indonesia. Tapi kita membaca asli produk Indonesia. Makanya kalau Bapak Ibu lihat di foto-foto aktivitas di Instagram, di MW itu kita yang beda. Kalau biasanya rata-rata Amit yang Chinese, rata-rata mereka Chinese. Kita Cina gosong. Ini standar komunitas baca. Ini pertemuannya ada online. Sekarang kita melihatkan offline. Kelasnya ada bimbingan dasar ya ini. Di bimbingan dasar itu nama-nama bimbingan sekarang sesuai dengan sponsor upline platinum masing-masing. Ada yang namanya BMC, ada yang namanya Pola Sukses, ada yang namanya ada yang namanya BMC dan lain sebagainya itu memang ini 2 tahun ke depan Dr. Sigit akan mencoba untuk memberikan keleluasaan yang penuh kepada para platinum untuk berkreasi. Satu, membentuk nama, yang kedua nanti menambah mencari materinya. Kalau dari Dr. Sigit sendiri kan sangat terbatas. Diharapkan para platinum dan timnya itu memberikan kreasi sentuhan masing-masing yang harapannya lebih ke lokali, lebih ke materi yang disesuaikan dengan kebutuhan komunitasnya, yang komunitasnya pesantren, yang komunitasnya hafid, dan komunitasnya anak-anak milenial itu lebih bisa punya variasi untuk berkreasi. Nah, tapi yang diharapkan untuk yang mengkreasi ini jangan yang belum SP, nanti malah kesibukan untuk bikin kreator, nggak SP, biarkan para SP platinum yang ke atas yang membuat kreasi ini. Nah, itu bimbingan dasar namanya. Terus kelas presentasi dulu namanya PR, program lanjutan. Sekarang masing-masing platinum juga namanya masing-masing. Ada yang kelas bisnis, ada yang presentasi bisnis, ada yang abu presentasi, ada dan sebagainya. Itu monggo. Begitu juga kalau sudah selesai jadi di presentasi kemudian jadi FCA Academy, ini di kelas FCA Academy juga masing-masing punya nama masing-masing. Ada yang Go Diamond, ada yang Go Emerald, ada yang Go SP dan sebagainya. Itu menyesuaikan dengan platinumnya masing-masing. Jadi Bapak Ibu jangan bingung. Loh, grup apa itu? Grup ini, apa itu grup ini? Iya, karena nggak sama, penamaannya beda-beda. Tapi prinsipnya kayak gini. Terus dari ini kelas FCA Academy biasanya adalah para IBO dan PP umum, justru materinya dasar umum. Kemudian dari sana yang belanja dimasukkan di kelas abu belanja. Di kelas abu belanja masing-masing juga punya nama-nama. Di set saya dengan panas namanya reguler bulanan. Terus dari ini biasanya yang sudah meningkat bisnisnya mulai berkembang yang 3% ke atas sudah dibikinkan grup yang 3%. Dari grup 3% yang naikkan, kalau dulu di sebelah ada LC Club, LC gitu Pak. Ada dari sebagainya, ada kelas-kelas masing-masing dan memang karena saking banyaknya materi dari Dr. Sigit, jadi kita harus mengklasifikasikan. Karena kalau setiap hari kita kasihkan satu kelas ini blenek pagi materi, agak siang sedikit materi, agak nanti luhur sudah informasi Zoom, habis jam 2 Zoom, jam 4 Zoom, habis maghrib Zoom lagi, materi lagi, malah nggak kebaca. Nah, kita bikinkan klasifikasi kelas. Harapannya seperti itu. Nah, ini para SP buff kayak saya, Pak Rahmat, Bu Zulfa itu ada di grup leader SP buff itu namanya Avenger. Kita biar kayak Avenger itu tokoh-tokoh yang di Marvel kartun itu, ada yang perempuan, ada yang laki, itu imajinasinya ke sana, penyelamat dunia dibaca. Nah, strateginya untuk menjalankan aksinya ini apa aja? Ya seminar. Terus ini kalau kita yang masih berbayar ada dulu TED, sekarang ada BFR. Terus dulu sebelum Kopdar kita namakan CAT, Program Ambassador Training atau Amit Sewu. Amit Sewu itu agak bahasa campuran sih bahasa Jawa. Amit Sewu
Itu Abito meeting. Abito meeting dengan harapan yang dihadiri 1.000 orang. Amit sewu. Abito meeting, jadi makanya aneh di Penggal. Ya sekarang ini kopi darat ini kita ambil kebiasaan anak-anak milenial habis ketemu ayo kopdar yuk. Nah, sekarang yang lagi digalakkan lagi ini bootcamp. Bootcamp itu pelatihan mendasar terkait self, pembersihan diri. Bapak Ibu yang sudah pernah ikut bisa cerita, yang belum pernah ikut perlu ikut ini. 4 hari, 3 malam 4 hari di Batu bootcamp. Kalau bootcamp dengan acara healing, terkait healing dengan self ini, kalau Bapak Ibu cari di luar biasanya ya sekitar 8 juta, 12 juta dapat membayarnya. Di kita karena ini bisnis kita untuk kita ya dikena cash ya yang makan biaya aja 1.200.000 ya. Itu sangat murah sekali. Sangat murah dengan ukuran seminarnya dan isinya ya. Bukan murah dalam ukuran uangnya. Jadi Bapak Ibu kemarin ada yang marah-marah, 1 juta murah-murah dari mana? Iya, kalau mau 1 jutanya memang mahal 1 jutanya. Bagi Bapak Ibu yang bonusnya masih 3%, yang baik sudah MRA ya, ini nggak ada anginnya. ini grab saya nganter saya istri saya ini pagi nganter sore nganter udah lunas ini. Terus yang stadion saja itu Zoom. Ini tugas kita. Nah protapnya dibaca ini. Prospek masuk ke grup WA bimbingan. WA bimbingan tadi saya jelaskan sesuai namanya masing-masing. Dan diharapkan di grup itu membangun impian dengan dasar ATBS. Nah, dulu itu kita langsung di kelas dream ini langsung ada absensi untuk masuk program lanjutan. Sekarang ini dilarang. Tidak boleh ada di grup bimbingan itu absensi yang mengajak langsung ke kelas bisnis. Cara ngajak langsung ke kelas bisnis harus melalui japri. Jangan ngajak di sini. Kalau ngajak di sini, sedangkan awal niatnya, kita kembali ke flashback. Kita mengajak orang kan tidak untuk diajak MB, untuk dicerdaskan wawasannya, ditingkatkan plafon rezekinya. Tahu-tahu di sini ditawari untuk program lanjutan dan kemudian di presentasi MB. Mungkin Bapak Ibu yang hari ini MBO nggak masalah, tapi kalau Bapak Ibu dulu yang Bapak Ibu ini menjadi masalah, merasa dijebak, merasa dibohongi. Nah, biar semut, akhirnya di sini ketika materi sudah selesai ada cara kita japri. Itu materi-materi japri, Bapak Ibu. Bagaimana Ibu? Bagaimana Pak? Apa sudah punya pilihan bisnis dengan materi-materi dasarnya itu? Kalau belum, ini nih apa ada kelas tambahan? Sudah ngomongin bisnis. Kalau Bapak bisa mencoba, bisa masuk. Kalau tidak berminat, tidak masalah. Karena dulu kita BTD di backlist, kita BTD dibutuhkan karena masalah ini. Karena orang-orang kayak BO di grupnya sistem lain, orang N21, orang Kanada, orang dan semua dimasukin semua ke sini. Diajak semua ke sini, tahu-tahunya intinya presentasi MB. Boleh deh. Kurang ajar. Itu akhirnya mereka banyak komplain ke MB. Karena mau tidak mau diakui atau tidak diakui, cara perkenalan kita hari ini belum excellent. Berarti saya ada kelas A ini mau. Padahal kalau bayangkan Bapak Ibu kenalan dengan orang seperti itu di alun-alun, bayangkan kenalannya cara Bapak Ibu di terminal, bayangkan cara kenalannya Ibu di Arab sana, tahu-tahu saya ada kelas MB. Mau ya? Saya ada kelas bagus sekali tentang plafon jadi mau enggak masuk? Siapa lo, kenal enggak? Mau aja. Kan gitu kan selama ini yang terjadi. Ya, untuk menghindari itu di sininya yang harus dipotong. Apalagi yang pakai sniper, tembak sana nomor WA jadi angkot. Tembak sana, masuk undangan angkot. Nggak tahunya dia MB juga.
juga, nggak tahu ya dia nomornya Pak Robert Angkasa. Ini yang bikin trouble selama ini, makanya ini kita distrap oleh ini distrap. Oke, nggak boleh cara kayak gini. Skors dulu 8 bulan mati kan 8 bulan. Saya alhamdulillah masih utuh 100 juta. Kasihan Pak Romat hampir makan nasi akeh lagi. Ya karena proses itu, alhamdulillah pasca itu sudah kita bisa. Buya teman-teman, kalau tersinggung nggak apa-apa. Itu prinsipnya di sini presentasi MB di grup WA. Ini bisa di acara, bisa presentasi di grup, bisa juga diikutkan Rabu Junet. Kalau yang tadi yang kelas BMR biasanya ending-endingnya presentasinya di Rabu Junet. Join MW, setelah join diajak. Ini langkah ketiga membuat grup dan sebagainya, muter ini. Dan diharapkan setelah join akan mendampingkan untuk melakukan 3 langkah. Prinsipnya aja muter, nggak ada tempat. Pak Kausi tak bisa sukses meralat tipnya ke yang keempat. Tipnya keempat Kopda. Itu aja. Nggak ada. Saya nggak habis ini. Pak Kausi tak boleh berangkat ke Bandung sampai di sini kalau belum cerita ke langkah keempatnya bagaimana. Ya nggak ada depan. Ya cuma 3 aja. Tinggal didalami. Kalau belanjanya kapan? Awal bulan. Harusnya ini di awal bulan. Kenapa awal bulan? Tipsnya kenapa harus di awal bulan? Vibrasi. Satu, vibrasi. Lagi? Pikiran lebih tenang. Ngajak abo jadi lebih fokus. Sip. Itu. Awal bulan. Kalau saya mengajarkan, kalau ada tim saya yang karyawan gajiannya tanggal-tanggal malaman, tanggal-tanggal 28, 27 dan sebagainya, tunda 1 bulan nggak usah belanja. Tapi bikin komitmen bulan berikutnya pakai, disimpan, di saving untuk belanja awal bulan. Tanggal 1, tanggal 2 belanja, jangan nunggu apa itu promo-promo dulu. Belanja meskipun cuma 50.000, meskipun cuma 100. Satu langkah kita menghilangkan beban dalam pikiran kita. Enteng. Kalau masih ada, aku belum belanja, kemana-mana belum belanja, akhirnya tak masakan kosong. Mikir belum belanja, kita nggak dijapri-japri. Akhirnya belum belanja. Satu beban selalu menghantui dalam pikiran kita. Tipsnya belanja awal bulan. Setelah itu sudah mikir 2 langkah, enteng. 2 langkah, langkah kedua seminar. Sebenarnya kita sudah bayar. Nah sudah, tinggal mikir 1. Jauh lebih mudah daripada mikir 3. Sekarang nomor berapa? 2, 3. Siapa yang sudah belanja? Yang sudah belanja? Bisa angkat tangan. Yang sudah daftar sidik? Yang sudah menjalankan prospek bulan ini? Berapa orang yang sudah menjalankan prospek bulan ini? Nah, 3 orang. 3. Nah, itu sudah 3 orang. Masih ada tanggal 23, masih ada 7 hari. Bisa nambah prospek. Yang kedua, fokus. Bisnis ini bisnis dagang. Bisnis ini bisnis produk. Semakin setiap bulan sampai punya new IPO, new PP, semakin bisa besar. Tahu, tim saya sekarang ada berapa ribu? Lebih. 21.000. Tim saya 21.000. Apakah itu semua? Saya bukan. Itu tugasnya Pak Romat, tidak punya Bu Yulfa. Saya tinggal ngitung aja, Pak Romat berapa setoran bulan ini berapa? Bu Yulfa 1% omset Bu Yulfa masuk ke saya ini bulan ini. Ayo, tinggal itu lah. Karena ada 20 dari 21.000, ada 22 SP above di bawah saya.
Dulu yang Bapak Ibu cerita, yang Bapak Ibu baca, saya petani terong, iya. Saya dengan penghasilan jauh dari keluarga, iya. Hari ini, alhamdulillah, hari ini saya tidak ada kepentingannya ke sini. Saya mau tidur, saya mau ikut pengandaran, tetap dapat setoran dari Pak Rompang. Pak Rompang adalah bangun saya, enggak, seharusnya dia yang kerja, bukan saya. Justru saya cuma setorannya aja. Iya kan? Mau Anas mau hari ini besok hilang, ya usah Anas lah, saya sudah dapat kok 100 jutanya. Itu kalau saya mau sombong. Tapi dibaca nggak seperti itu. Ayo, saya masih punya cita-cita ini. Saya tidak selesai di emerald. Saya ingin diamond, saya ingin bonus diamond, saya ingin double diamond, saya ingin dan sebagainya. Dulu pertama kali dapat 100 juta, bingung mau dipakai apa. Biasa 4 bulan dapat 2 juta, dapat 100 juta, mau ngapain? Rumah, akhirnya beli rumah, sudah beli tanah, sudah beli. Nah, nggak punya keinginan apa-apa dengan dasarnya memang saya keturunan orang bisa 100 juta bingung. Kalau saya berkali-kali dapat undangan dari NB untuk makan di hotel bintang 5 yang per malamnya 10 juta, per malamnya 12 juta. Di sana suruh pilih menu. Pak Hozim, mohon maaf ya, budget malam ini untuk makan malam Pak Hozim 300 juta. Akhirnya apa? Buka menu, cari yang aman. Satu, pilihlah halal. Yang kedua, yang dipahami daripada keliru. Karena lidah saya tidak mudah adaptasi. Saya nggak begitu suka gulai, saya nggak begitu suka yang sate-sate, saya nggak begitu suka yang amis-amis. Tapi kebetulan saya hadir di Ciamis. Jadi saya waspada akhirnya. Satu-satunya makanan yang aman itu potato. Beli potato. Kentang goreng. Payah biar aman.